Salam Kerahiman. Hari ini 31 Januari 2021. Hari terakhir di bulan Januari. Kita akan baca dari 703 dan 711. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 703. Sekarang ini topik khususku dalam pemeriksaan batin yaitu kesatuanku dengan Kristus yang Maha Rahim. Latihan ini memberi aku kekuatan yang luar biasa. Hatiku selalu disatukan dengan Dia yang dirindukannya, dan kegiatan hatiku diatur oleh kerahiman yang mengalir dari kasih. 711 5 Oktober 1936. Hari ini aku menerima surat dari Pastor Sopocko. Ia memberitahukan bahwa ia bermaksud menerbitkan gambar Kristus yang Maha Rahim. Ia minta kepadaku untuk mengirimkan doa tertentu yang ingin ia cetak pada belakang kartu. Kalau Uskup Agung berkenan memberikan pengesahan. Oh, betapa besarnya sukacita yang memenuhi hatiku bahwa Allah telah mengizinkan aku menyaksikan karya kerahimannya mulai bekerja. Betapa besarnya karya Allah yang maha tinggi ini. Aku hanyalah alatnya. Oh, betapa berkobar keinginanku untuk menyaksikan pesta kerahiman ilahi yang diminta Allah lewat aku. Tetapi kalau memang dikehendaki Allah bahwa pesta ini baru akan dirayakan secara meriah sesudah aku mati, aku sudah bersukacita karenanya dan dengan izin Bapa pengakuanku, aku merayakannya dalam hati. Hari ini terakhir ya kita bahas tentang belas kasih. Besok kita akan mulai dengan topik yang baru. Di dalam 703 disebutkan dalam pemeriksaan batin. Kita perlu juga melakukan pemeriksaan batin secara teratur. Bisa 1 bulan 1 kali, bisa 1 minggu 1 kali, terserah ya. Tapi di sini Suster Faustina katakan dalam pemeriksaan batin, topiknya apa yang dilakukan adalah kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim. Bagaimana dia lakukan persatuan tersebut, yaitu kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim. Dan melalui latihan tersebut, melalui pemeriksaan batin tersebut, dia mendapatkan 2 hal. 1, ternyata dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi buat kita semua yang sedang letih, lemah, lesu, ayo kita juga lakukan pemeriksaan batin. Topiknya adalah misalnya tentang kesatuan dengan Yesus yang Maha Rahim. Dan Suster Faustina mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan yang kedua, hatiku selalu disatukan dengan Dia yang rindu, yang dirindukannya. Jadi hatinya itu selalu disatukan dengan Tuhan, ya. Dan kegiatan hatiku diatur oleh kerahiman yang mengalir dari kasih. Suster Faustina merasakan hatinya diatur oleh kerahiman yang mengalir dari kasih. 5 Oktober 1936. Dia meninggal 5 Oktober 1938. Jadi kurang lebih 2 tahun setelah dia meninggal. Terjadi 2 tahun sebelum dia meninggal. Tapi bicara 5 Oktober 1936 berarti Suster Faustina sudah merasakan mengikuti perayaan Pesta Kerahiman Ilahi yang pertama kali di Ostrabrama. Memang belum disebut Pesta Kerahiman, tapi itulah pengalaman dia yang pertama di mana gambar kerahiman ilahi dipublikasi secara meriah, dihormati secara meriah, dipajang di tempat yang tinggi, dan Pastor Sopocko bicara tentang kerahiman pada waktu homili dalam misa tersebut. Tanggal 5 Oktober 1936, Suster Faustina terima surat dari Pastor Sopocko. Isi suratnya ada 2. 1, Pastor Sopocko bilang dia mau mencetak gambar Yesus yang Maha Rahim tersebut. Mau cetak leaflet. Dan yang kedua, dia minta Suster Faustina memberikan doa yang untuk dicetak di balik gambar tersebut.
Dan Pastor Sopoćko katakan dia akan minta izin uskup untuk pengesahannya supaya leaflet ini bisa beredar. Suster Faustina sangat senang karena apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, apa yang dirintisnya, apa yang dilakukannya sudah mulai kelihatan. Di mana tadinya Pastor Sopoćko yang nggak peduli, nggak percaya, bahkan menganggap Suster Faustina agak gila ya, sinting. Tapi melalui sharing Suster Faustina, melalui bukunya dan apa yang dikatakan oleh Yesus memberikan suatu kekuatan juga, kemampuan juga, pencerahan juga buat Pastor Sopoćko. Dan dia melakukan penyebarluasan kerahiman ini dengan mencetak gambar kerahiman ilahi tersebut. Suster Faustina sangat senang karena karya kerahimannya mulai bekerja. Dia katakan, aku ini hanya alatnya. Berkobar keinginanku untuk menyaksikan pesta kerahiman itu dirayakan secara meriah. Karena memang Yesus minta pesta kerahiman ilahi dirayakan secara meriah pada tahun 1931. Sekarang sudah 1936 pun belum ada pernyataan resmi bahwa 1 minggu setelah Paskah itu adalah pesta kerahiman. Jadi inilah yang menjadi kerinduan dari Suster Faustina supaya pesta kerahiman ilahi itu bisa dirayakan secara meriah. Dan step awalnya yaitu dengan penyebarluasan gambar kerahiman ilahi. Tapi Suster Faustina katakan, kalau dikehendaki Allah bahwa pesta kerahiman ilahi yang dilakukan dirayakan secara meriah itu setelah nanti dia mati, dia katakan ya, artinya dalam hal ini dia nggak memaksakan kehendak. Dia kan bisa juga berdoa, Tuhan saya mau lihat pesta kerahiman ilahi itu dirayakan secara meriah oleh banyak umat. Dia nggak memaksakan kehendak, tapi dia berharap supaya pesta itu dirayakan secara meriah seperti apa yang Yesus minta. Tapi kalau ternyata pesta itu belum diadakan setelah sampai dia meninggal, dia tetap bersuka cita. Dia tetap merayakan pesta kerahiman ilahi. Dikatakan, aku akan merayakannya di dalam hati. Ini pun buat kita semua. Tahun ini, pesta kerahiman ilahi mungkin belum bisa dirayakan secara offline seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu juga udah enggak ya. Tahun 2020 belum sudah online ya. Tahun 2019 dan sebelumnya kita bisa merayakan pesta kerahiman ilahi itu secara offline, secara meriah, ada perarakan, ada banyak kegiatan. Tapi tahun ini kalau saya lihat dari KAJ sampai Juni semuanya masih online. Artinya hari ini pun Suster Faustina memberikan solusi kepada kita semua. Kalau nggak bisa dirayakan secara meriah di gereja karena masih dalam situasi pandemi, mari kita rayakan bersama-sama di dalam hati. Dia minta izin Bapak pengakuannya untuk merayakannya dalam hati. Sedangkan kita tetap bisa merayakan melalui live streaming online ya. Kita bisa juga merayakan dalam hati kita, bergembira, bersuka cita. Karena inilah hari yang Tuhan harapkan untuk kita rayakan. Hari yang Tuhan adakan untuk Dia bisa mengalirkan segala rahmat dari bendungan ilahi yang pintunya dibuka pada pesta kerahiman. Kita tutup pembahasan bulan Januari tentang belas kasih dengan niat kita untuk lebih mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pesta kerahiman. Itu aja untuk hari ini. Kiranya Bapak Ibu bisa mendengar atau bisa belajar dari Suster Faustina khususnya mengenai pemeriksaan batin. Kalau pernah ingat, saya pernah juga cerita tentang pengajaran dari Romo Rumanto tentang eksamen. Itu ada 5 langkah untuk pemeriksaan batin. Itu pun bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan waktu yang ada, mari setiap hari kalau bisa lakukanlah pemeriksaan batin tersebut.
untuk kita semakin hari semakin mendapat pencerahan. Dan seperti tadi Suster Faustina katakan, melalui latihan tersebut dia mendapatkan 2 hal. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di tanggal yang baru, di bulan yang baru. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama bulan Januari ini, di mana Engkau membimbing kami, memberi pencerahan kepada kami, betapa Engkau dengan belas kasih-Mu, dengan kerahiman-Mu yang luar biasa, yang tidak terbatas, terus Engkau curahkan pada kami. Kami menjadi semakin mengerti Tuhan akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu, dan banyak hal yang tadinya kami nggak mengerti, secara setahap demi setahap kami mengerti. Dan pada hari ini kami juga mendapat masukan baru dari Suster Faustina tentang pemeriksaan batin. Biarlah kami punya kerinduan Tuhan, punya keinginan untuk melakukan pemeriksaan batin setiap harinya, sehingga melalui pemeriksaan batin tersebut kami bisa semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, dan juga khususnya siapkan kami untuk masuk ke dalam pesta kerahiman ilahi beberapa bulan kemudian. Juga mampukan kami mengajak banyak jiwa-jiwa khususnya pendosa yang malang untuk bisa juga mengikuti perayaan pesta kerahiman ilahi tersebut. Bunda Maria, doakan kami semua. Santa Faustina, doakan kami agar kami sehari lepas sehari hidup makin hari makin berkenan kepadamu, dan hanya Engkau lah Tuhan andalan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.